Jadi saat ini tuh saya rasa kita perlu bersyukur karena sudah mulai banyak masyarakat atau orang-orang yang mulai sadar tentang pentingnya kita belajar ngaji, pentingnya kita belajar Al-Quran. Karena apa? Karena itu ditandai dengan banyaknya TPQ, banyaknya lembaga-lembaga yang mulai membumikan Al-Quran. Nah, jadi ini ya kita syukuri, alhamdulillah mulai banyak daripada dulu. Karena apa parameternya? Orang tua yang sekarang jadi orang tua nggih, itu masih pinteran anaknya dalam ngaji, biasanya kan seperti itu. Jadi kan banyak itu di masyarakat, anaknya lebih pintar daripada orang tuanya. Jadi alhamdulillah yang seperti itu ya alhamdulillah. Artinya apa? Masyarakat mulai sadar pentingnya belajar ngaji, pentingnya Al-Quran dan lain-lain. Nah, sekarang ada pertanyaan baru. Apakah cukup ngaji itu dengan mungkin hanya di sekolah saja, atau ngaji itu hanya di TPQ saja? Cukup apa enggak? Cukup atau enggaknya itu tergantung anak kita, Bapak Ibu. Kenapa? Karena anak itu nggak sama. Ada anak yang pemahamannya bagus, cepet diajari langsung nyantol sat set sat set, sehingga dia cukup dengan belajar mungkin hanya di sekolah saja atau belajar hanya di TPQ saja. Tapi ada anak yang secara pemahaman kurang bagus, bukan nggak bagus ya, tapi kurang bagus, sehingga perlu dia belajar lagi di rumah, perlu belajar lagi mungkin di bimbingan belajar ngaji dan lain-lain. Itu yang membedakan. Jadi kembali lagi ke orang tua, kepingin anaknya seperti apa dan harus tahu anaknya ini seperti apa, kemampuannya di mana. Karena yang dari pengalaman kami mengajar, itu ketika kita ngajar ada anak itu yang luar biasa, bacaan ngajinya Masya Allah, sudah hampir-hampir kayak gurunya. Setelah diteliti ternyata memang orang tuanya sangat perhatian. Di rumah dia orang tuanya ngajari ngaji, di TPQ ngaji, di sekolahan masih ngaji. Jadi ngajinya banyak waktunya. Artinya apa? Akhirnya apa? Skill atau kemampuan ngajinya dia di atas rata-rata. Jadi luar biasa. Tapi ada juga yang mungkin hanya ngajinya di sekolah atau sama di TPQ, dua tempat gitu biasanya yang sering seperti itu. Sekolah ngaji, TPQ ngaji, itu juga bagus-bagus. Ngajinya juga bagus-bagus. Nah, yang kurang dari pengamatan kami adalah ketika ngajinya cuma di sekolah tok. Ngajinya cuma di sekolah tok. Itu sebenarnya ada anak yang berpotensi bagus. Ini sebenarnya anak ini ngerti, bisa, tapi karena ngajinya hanya di sekolah, jadi kurang sedikit lah. Sebenarnya bagus, tapi ada sebaliknya. Wis ngaji ini di sekolah tok, di rumah nggak mau ngaji, nggak mau murojaah, mungkin orang tuanya nggak mandu, terus nggak ada tambahan mungkin bimbingan ngaji dan lain-lain, sehingga sulit banget ketika di sekolahan, dan akhirnya lama untuk jadi bisa ngaji itu, jadi lama. Ya di masalah waktu aja sih. Kalau ditelatain insya Allah ya insya Allah agak lama. Jadi itu. Jadi perbedaannya, cukupkah kita ngaji hanya di satu tempat? Jawabannya ya tergantung anaknya. Maka sebagai orang tua kita harus mau mensupport anak kita. Kita harus memperhatikan sebagai apa, anak kita ini sampai mana. Oh ternyata dia termasuk anak yang bagus, ya disupport biar tambah bagus. Karena apa ya? Karena ini kembalinya nanti ke orang tua lagi, bahwa Al-Quran ini nantinya akan menolong atau memberi syafaat bagi pembacanya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Dan juga yaitu tadi sebagai tabungan untuk orang tuanya. Maka dari itu sangat beruntung sekali bagi orang tua yang anaknya belajar Al-Quran dan orang tua yang membimbing, walaupun mungkin orang tuanya nggak begitu bisa atau nggak begitu baik bacanya, tapi mau membimbing, mengarahkan, mengajikan, mendaftarkan ngaji dan lain-lain.
insya Allah ini jadi amal jariah tersendiri untuk orang tua. Semoga kita semua nantinya mendapatkan syafaat Al-Quran dan kita diakui sebagai umatnya Kanjeng Nabi. Karena apa? Ikut melestarikan, ikut membudayakan membaca Al-Quran.